Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amelia, semester 3 dari Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dosen pengampu Zulfa MPD, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu afektif dalam pembelajaran matematika. Afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif mencakup watak seperti perasaan, sikap, dan emosi. Konsep aspek pembelajaran matematika yang pertama, minat. Minat akan membantu siswa dalam pembelajaran, mempengaruhi prestasi siswa, juga memunculkan rasa senang terhadap objek belajar. Yang kedua, sikap adalah kecenderungan berperilaku atau tidak berperilaku. Yang ketiga, konsep diri. Materi yang kedua, penerapan dan pengembangan dalam motivasi dalam pembelajaran matematika. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu pendorong yang berasal dalam diri seseorang guna melakukan kegiatan belajar untuk memperoleh suatu pengetahuan dan keterampilan. Fungsi motivasi belajar yaitu mendorong manusia untuk bertindak sebagai alat penggerak motor, menyeleksi perbuatan, dan menentukan arah perbuatan. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik dari dalam individu siswa. Yang kedua, motivasi ekstrinsik dari luar individu siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor intrinsik seperti minat, nilai, dan tujuan. Yang kedua, faktor ekstrinsik seperti keluarga dan lingkungan sekolah. Strategi dalam motivasi belajar yaitu menjelaskan tujuan ke peserta didik, saingan, hukuman, dan kompetensi. Dari yang ketiga yaitu konsep attitude dalam belajar. Pengertian attitude. Attitude adalah sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap dan kesediaan bereaksi suatu hal. Komponen yang konsep attitude dalam belajar yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Macam-macam attitude. Yang pertama, attitude sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang sama. Yang kedua, attitude individual adalah yang hanya dimiliki oleh perorangan saja. Fungsi attitude. Fungsi attitude adalah alat untuk menyesuaikan diri, alat untuk mengatur tingkah laku, alat untuk mengatur pengalaman dan pernyataan kepribadian. Dari yang keempat, konsep anxiety. Pengertian konsep anxiety atau kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan perasaan afektif yang tidak menyenangkan yang disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan orang terhadap bahaya yang akan datang. Pengertian kecemasan matematika. Menurut Richardson, menyatakan kecemasan matematika adalah melibatkan perasaan tegang dan cemas yang mempengaruhi berbagai cara ketika menyelesaikan soal matematika. Menurut Richardson, menyatakan kecemasan matematika adalah melibatkan perasaan tegang dan cemas yang mempengaruhi berbagai cara ketika menyelesaikan soal matematika. Teori kecemasan yaitu teori genetik, teori kategorigen, teori James, teori fisikal, teori perilaku atau teori belajar, teori perilaku kognitif, teori belajar sosial, teori eksistensi. Fungsi kecemasan. Fungsi kecemasan adalah untuk bertindak sebagai tanda bahaya terhadap ego, sehingga kalau tanda itu muncul dalam kesadaran, ego dapat mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya itu. Ciri-ciri kecemasan. Yang pertama, kecemasan fisik meliputi kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh bergetar atau gemetar. Dua, ciri kognitif kecemasan meliputi khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan. Macam-macam kecemasan yaitu kecemasan objektif, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral.
Trujillo menyatakan bahwa indikator kecemasan matematika dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama, faktor kepribadian, misalkan perasaan takut siswa akan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor intelektual. Faktor-faktor penyebab kecemasan matematika, yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor mental, dan yang ketiga faktor individu. Cara meminimalisir kecemasan matematika: pertama, memberikan penjelasan rasional kepada siswanya mengapa harus mereka belajar matematika. Yang kedua, menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka bisa belajar matematika. Yang ketiga, menghilangkan prasangka negatif terhadap matematika. Materi yang kelima, konsep self-efficacy atau keyakinan diri dalam belajar. Pengertian self-efficacy. Self-efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki, bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi situasi, bahwa ia berhasil dalam melakukannya. Menurut Bandura, self-efficacy pada diri seseorang akan berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama, tingkat kesulitan. Yang kedua, tingkat kekuatan. Ketiga, tingkat generalisasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi self-efficacy seseorang adalah pengalaman penguasaan, pengalaman perwakilan, bujukan verbal, dan keadaan efektif. Dimensi self-efficacy. Yang pertama, dimensi level, mengacu kepada persepsi tugas yang dianggap sulit oleh individu. Yang kedua, dimensi strength, terkait dengan kekuatan self-efficacy seseorang menghadapi tuntutan tugas. Yang ketiga, dimensi generality, mengacu kepada taraf keyakinan dan kemampuan siswa. Proses pembentukan self-efficacy: yang pertama, proses kognitif, yang kedua, proses motivasi, yang ketiga, proses afeksi. Strategi meningkatkan self-efficacy: yang pertama, pengalaman yang telah dilalui, yang kedua, pengalaman orang lain, yang ketiga, persuasi sosial, dan yang keempat, keadaan fisiologis dan emosi. Materi yang keenam, metakognisi dan self-regulation. Pengertian metakognisi. Menurut para ahli, mengungkapkan bahwa metakognisi adalah pengetahuan seseorang terhadap kemampuan mereka sendiri dalam mengolah informasi maupun pengetahuan tentang tugas berpikir dan tentang strategi untuk menyelesaikan tugas yang serupa. 1. Metakognitif pada proses belajar anak, yaitu pengetahuan tentang berpikir dan kondisi mental dan egosentrisme. Yang kedua, metakognitif proses belajar anak hubungannya dengan neuroscience, yaitu kontrol emosi, kontrol kognitif, dan kontrol motorik. 3. Komponen metakognisi. Ada 2 komponen metakognisi. Yang pertama, pengetahuan metakognisi. 2. Metakognitif pada proses belajar anak hubungannya dengan neuroscience, yaitu kontrol emosi, kontrol kognitif, dan kontrol motorik. 3. Komponen metakognisi. 1. Pengetahuan metakognisi, yaitu pengetahuan deklaratif, prosedural, dan pengetahuan konvensional. 2. Pengalaman metakognisi, yaitu proses perencanaan, pemantauan, dan proses evaluasi. 4. Indikator metakognisi, yaitu perencanaan, pemantauan, dan penilaian. B. Konsep self-regulation. 1. Pengertian self-regulation learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran, perasaan, dan tindakan yang telah direncanakan secara sistematis. Karakteristik self-regulation learning. 1. Mereka familiar dengan bagaimana menggunakan suatu strategi. 2. Mereka mengetahui bagaimana merencanakan. 3. Mereka menunjukkan sekumpulan kepercayaan motivasi. 4. Mereka merencanakan mengontrol waktu. 5. Untuk perluasan konteks. Strategi self-regulation learning. 1. Evaluasi terhadap kemajuan tugas. 2. Membuat rencana belajar. 3. Mengatur materi pembelajaran. 4. Mencari informasi. Fase self-regulation learning. Pada fase pertama, proses self-regulatif.
Pada fase kedua, monitoring diri. Pada fase ketiga, aktivitas kontrol. Fase keempat adalah refleksi atau evaluasi. 6. Mengembangkan self-regulation. 1. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. 2. Memberikan siswa bagaimana cara mengikuti suatu petunjuk. 3. Mendorong siswa dalam memahami metode prosedur. Dan yang terakhir, membantu siswa dalam mengatur waktu.